Ya teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya merakit PC lagi. PC menggunakan Ryzen 5 5600G yang dimana tampilan berwarna hitam biru cyan. Udah banyak banget sekali sih. Aku tuh merakit PC yang bertemakan seperti ini, Ryzen 5 5600G dan juga berwarna hitam biru cyan maupun yang lainnya, ada yang full black, full putih. Tapi intinya ada segi papat yang ada di sini dia tuh berbeda-beda dalemannya. Ada yang upgradable, ada yang harga murah maupun yang lainnya. Dan di sini saya tuh menggunakan papat yang baru-baru semua dan juga di harga terjangkau sih, cuma di 5,3 juta. Apakah ini worth it atau tidak? Dan juga tipenya ini upgradable. Dan sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut, yang pertama di sini saya menggunakan Ryzen 5 5600G 6 core 12 thread, yang dimana udah lebih cukup lah, dan juga banyak orang yang memakai ini dan menggunakan eGPU Vega 7 terbilang itu sudah cukup kencang di kalangan eGPU di Intel maupun di AMD lah, apalagi di harga terjangkau. Serta untuk tipe upgradable kedepannya paling banyak dicari menggunakan Ryzen 5 5600G, dan juga ini yang serinya Tri di harga 1,730 atau bisa dibilang 1,7an lah untuk prosesornya. Kalau membeli yang box bisa terpaut di 200 sampai di 300 ribu, tapi itu tergantung selera kalian cari yang box atau yang Tri. Dan selanjutnya saya menggunakan motherboard dari Gigabyte A520M DS3H V2. Kalau yang nih requestan dari usernya, dia tuh pengen menggunakan yang tipenya 4 slot RAM buat upgradable ke depannya dan juga menggunakan slot DP. Jadi emang agak susah sih mencari yang slot DP yang ada di board belakang sini ya. Tapi akhirnya aku menemukan yang serinya A520 dari Gigabyte di harga 1.140.000 sih kalau nggak salah harganya. Terbilang ini lumayan juga. Tapi tergantung selera kalian, bisa cari yang B550 maupun A520 yang lainnya. Dan juga penampakannya di bagian dalam sini, dia tuh melebar ke samping karena menggunakan 4 slot RAM. Dan selanjutnya, saya tuh menggunakan RAM dari XPG Spectrix atau Gaming D35 yang berwarna hitam 2x8GB 16GB di bagian dalam sini di harga 520.000 dengan kecepatan di 3200 MHz. Ini udah lebih dari cukup dan juga di harga murah untuk saat ini, garansi lifetime ya untuk ini RAM-nya. Dari sini penampakannya berwarna hitam. Dan selanjutnya saya menggunakan SSD NVMe dari Hikvision serinya E2000 di harga 520.000, jadi mana terbilang ini murah dan juga udah plus ada heatsink di bagian dalam yang ada di sini. Jadi mana udah tertancap untuk mendinginkan NVMe yang ada di sini supaya suhunya di bawah 40 derajat, dan apalagi kecepatannya tersebut tembus sampai di 3000 untuk membacanya, terbilang ini juga bagus. Dan selanjutnya saya menggunakan VC Cooler R400 untuk mendinginkan Ryzen 5 5600G. Apakah bisa atau tidak, lihat aja nanti di akhir video. Yang ada di sini di harga 230.000, terbilang udah cukup bagus lah, meskipun fan-nya di 9 cm dan juga menggunakan 4 pipa. Dan juga tampilannya berwarna full black semua dari segi heatsink yang ada di sini serta backplate dan juga fan-nya. Ini juga requestan sih supaya tampilannya berwarna hitam biru cyan. Dan selanjutnya saya menggunakan PC cooler juga, serinya adalah KG550 yang udah 80 plus bronze. Berbeda seperti serinya KF, dia itu kan masih 80 plus watt ya, tapi kalau yang ini udah 80 plus bronze di harga sekitar 620.000. Tapi yang ini juga udah bagus untuk upgradable ke depannya. Kalau bisa menambahkan RX 6600 maupun di RTX 4060, gak usah ganti power supply, ini juga udah cukup 550 watt. Dan apalagi ini untuk sementara mengangkat Ryzen 5 5600G udah lebih dari cukup lah, karena full loadnya tidak sampai di 100 watt kalau nggak salah, lihat aja nanti di akhir video. Dan selanjutnya saya menggunakan casing dari Phenom RX Diamond S6 yang berwarna hitam di harga 350.000 lah, 350 kalau nggak 360 untuk casing yang ada di sini, tipe yang MATX serta aquarium, dan terbilang ini cakep lah. Dia tuh bisa melebar seperti mobil yang saya pakai ini 4 slot RAM karena ada bracket di sampingnya, berbeda seperti yang serinya S5 ya. Kalau yang ini udah ada bracketnya jadinya aman lah, dia tuh kuat, bisa dibaut dari segi motherboardnya. Dan juga review lebih lengkapnya udah ada sih untuk ini serinya Phenom RX Diamond S6. Dan yang terakhir saya menambahkan fan ada 5 fan dari RX 7 ini berwarna biru cyan di harga 180.000 untuk 5 fan ini, di bagian samping 2, di bagian atas 2, di bagian belakang 1 ya. Untuk sirkulasi udara udah lebih dari cukup yang ada di sini dengan tampilan berwarna hitam biru cyan. Cakep sih, bukan tema RGB ya. Kalau RGB pasti kan bosen lah, tapi kalau yang ini tampilan elegan, kurang lebihnya seperti itu. Dan apakah ini worth it atau tidak di harga 5,3 juta menggunakan Ryzen 5 5600G dan juga menggunakan tipe upgradable serta papat yang ada di sini sudah cukup bagus.
Itu aja, nggak usah berlama-lama. Lanjut ke tes gaming dan juga yang lainnya. Yo. Lanjut yang pertama, dari segi HD Sentinel, untuk mengecek performa, kesehatan serta suhunya, SSD NVMe Hikvision. Untuk yang ada di sini, performanya 100%, tapi dari segi satunya cuma di 98%. Tapi nggak masalah sih untuk yang ada di sini, masih terbilang wajar, cuma kurang 2% aja. Serta suhunya mendapatkan di 35 derajat, ini pun juga dingin di bawah 40 derajat, yang dimana menggunakan heatsink NVMe juga sebagai tambahannya. Lanjut ke Crystal Diskmark, untuk mengecek kecepatan NVMe-nya yang ada di sini, membaca mendapatkan di 3266, serta menulisnya di 1894. Dan kalau kita bandingkan yang ada di website, itu up to-nya 1700 per 1400. Kalau kita bandingkan, dia itu melebihi semua. Dari segi membacanya, melebihi hampir di 2 kali lipat, tapi kalau menulisnya, melebihi di 400-an. Bisa dibilang ini bagus. Lanjut ke HP monitor, menggunakan PC Cooler R400 untuk mendinginkan Ryzen 5 5600G, minimalnya mendapatkan di 40 derajat dan maksimalnya di 75 derajat. Terbilang ini dingin semua. Untuk minimalnya cuma diem aja di desktop tidak ngapa-ngapain, dia mentok paling bawah di 40 derajat, dan apalagi maksimalnya saya tes di Cinebench, dan dia mentok masih di bawah 80 derajat untuk yang ini. Lanjut ke gaming, yang pertama GTA 5. Settingan 1080p dan juga settingan normal, dia itu mendapatkan di 70 fps. Terbilang ini masih lancar. Di settingan rata kiri masih mendapatkan di atas 60 fps di gamenya GTA 5. Lanjut ke Tom Clancy Rainbow Six Siege, settingan 1080p dan juga settingan medium, dia itu mendapatkan di 62 fps. Ini pun juga settingan paling aman dan juga lancar lah, di atas 60 fps. Kalau semisal pengen lebih, silahkan setting ke low. Mungkin bisa mendapatkan di 80 fps-an kalau semisal di settingan low. Lanjut ke Assetto Corsa, settingan 1080p dan juga settingan low, dia itu mendapatkan di 62 fps juga. Ini pun juga masih aman lah, settingan rata kiri mendapatkan di atas 60 fps. Di game terbilang ini cukup ringan, tapi masih lancar di game Assetto Corsa. Lanjut ke Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan medium, dia itu mendapatkan di 70 fps. Ini pun juga lancar, masih mendapatkan di atas 60 fps. Dan bisa dibilang settingan paling aman lah di medium. Lanjut ke Genshin Impact, settingan 1080p dan juga settingan low mendapatkan di 55 fps. Ini pun juga terbilang masih lancar, masih mendapatkan di atas 30 fps, meskipun di settingan rata kiri, di settingan low. Jadi intinya dia itu masih nyaman lah di gamenya Genshin Impact. Lanjut ke dayanya, untuk minimalnya mendapatkan di 37 watt, terbilang ini irit banget, di bawah 50 watt. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop diam aja, mendapatkan di 37 watt. Dan apalagi maksimal yang mendapatkan di 91 watt. Untuk yang ini saat tes di gaming dan yang mentok paling tinggi, cuma di 91 watt, ini pun juga irit, di bawah 100 watt. Jadi ya wajar ya, menggunakan Ryzen 5 5600G dan juga eGPU. Dan apalagi power supply-nya menggunakan 550 watt, udah lebih dari cukup dan juga bisa upgradable ke depannya. Dan lanjut ke kesimpulannya. Untuk yang ada di sini di harga 5,3 juta, apakah worth it atau tidak? Bisa dibilang ini worth it. Yang dimana tampilannya dia itu sangat keren sekali, berwarna hitam biru cyan. Dan apalagi power supply-nya bisa upgradable ke depannya. Dengan part yang lainnya tersebut ya standar ya, tapi ya wajar sih, ada harga, ada kualitas. Tapi kalau yang ini tipenya dia itu upgradable. Pasti yang dibaguskan di power supply-nya, supaya bisa kuat untuk menambah GPU di kemudian hari. Intinya seperti itu, dan semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi, silahkan beli aja. Jika lo berminat untuk part yang ada di sini semua, menggunakan Ryzen 5 5600G bertemakan hitam biru cyan. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang mau rakit PC tinggal DM aja,
Terima kasih sudah menonton.